Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan saran, bisa komen di bawah video ini. Oke, kali ini kita akan membahas analisa plat lantai beton dengan Microsoft Excel atau perhitungan struktur untuk plat lantai beton dengan bantuan Microsoft Excel. Di sini dalam pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan tebal dari plat lantai yang akan kita gunakan. Kemudian kita menghitung bagaimana pembebanan yang terjadi pada plat lantai. Dan kemudian selanjutnya kita menentukan tulangan plat lantai ya. Jadi terakhir kita menentukan berapa tulangan yang digunakan untuk plat lantai. Oke, baik, kali ini kita akan membahas tentang analisa plat lantai beton atau perhitungan struktur untuk plat lantai beton. Di sini saya sudah ada file dari Excel yang sudah dibuat formatnya agar lebih mudah dalam menghitung plat lantai ya. File ini juga bisa di copy. Oke, saya mulai jelaskan dari sini. Analisa plat lantai. Untuk pengisiannya kita hanya perlu mengisi yang untuk di warna merah saja ya. Semua di warna merah. Untuk yang selain warna merah tidak perlu diisi ya, karena di situ sudah ada rumus-rumus yang digunakan untuk menghitung ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Di sini ada mutu baja yang kita gunakan. Kalau kita mau menggunakan mutu baja untuk tulangan polos, kita pakai gunakan 2400. Kalau untuk tulangan clear kita bisa gunakan 3900 ya. Kemudian ini konversinya ke MPa dan ini konversinya ke MPa. Ini bisa diganti kalau misalnya tulisannya bisa diganti ya, bisa diganti. Nah, saya gunakan gantiannya agar dia bisa kelihatan ya. Oke, kemudian ini ya, ini ada rumusnya di mana dapatnya atau memang ada ketentuannya, bisa di input saya di sini. Oke, lanjut. Ini adalah mutu beton yang kita gunakan. Kalau kita mau menggunakan dua mutu beton K225 atau K250 atau 300, kita tinggal isi aja di sini ya. Di sini akan secara otomatis juga sudah ada konversinya, atau memang ada standarnya kan di situ nanti ya, itu bisa dimasukkan ya, di input saja. Oke. Kemudian di sini adalah modulus elastisitas dari beton. Ya, ini adalah modulus elastisitas dari beton. Ya, ini adalah rumus. Ya, ini rumus. Ya, jadi ini tidak perlu diganti. Ini juga modulus elastisitas dari baja. Ya, di sini sudah rumus, jadi tidak perlu diganti. Di sini sudah ada rumusnya, bisa dilihat ya. Di sini juga sudah ada rumusnya, ini bisa dilihat, bisa dipelajari. Oke, saya lanjut. Sudah modulus elastisitas. Kemudian ini adalah bentuk plat yang kita mau hitung. Kira-kira plat persegi ya, dengan LY pada bagian yang lebih panjang dibanding LX adalah bagian yang lebih kecil ya. Oke, di sini kemudian kita isi tabel plat, tipe plat. Tipe plat kalau di sini kita isi 1, dia akan menjadi plat lantai. Kalau kita isi 2, itu akan menjadi plat dak atap. Bedanya di sini kalau kita isi 1, maka T ini akan berganti jadi 12. Jadi standarnya untuk tebal plat lantai minimum 12 cm ya. Kalau kita mau lebihkan boleh, kita tinggal lebihkan saja ya. Oke, tapi secara otomatis dia akan menghitung. Oke, ini misalnya kita pakai plat lantai ini ya, plat lantai saja, plat lantai ya, plat lantai bukan plat dak tetap. Oke. Kemudian LX ini kita input di sini ukurannya ya, LX yang bentang pendek dan LY adalah bentang panjang. Seperti ini contoh, saya contohkan ya. Misalnya ada ini kolom ya, saya coba
bentuk saja kurang lebih, misalnya seperti ini ya, untuk mengetahui lebar plat berapa ya. Ini contoh plat ya. Ini plat lantai, ini kolom, ini balok misalnya ya, ini kolom, ini balok, ini kolom, jadi plat lantai ini. Inilah luas plat lantai seperti yang saya coba arsir ya, biar lebih jelas. Jadi ini plat lantai yang kita mau hitung. Jadi untuk ini yang lebih panjang LY dan ini lebih pendek jadi LX ya. Oke. Di sini kita balik lagi. Oke, di sini saya coba masukkan misalnya LX-nya sekitar 2,5 meter ya. Nah, terus LY-nya misalnya dia di 3 meter ya. 3,5 meter. Anggap di 3 meter, 3,5 meter. Saya anggap di 3,5 meter. Oke. Ini sudah kita masukkan, kemudian ini cek apakah oke atau tidak ya. Ini ada rumusnya ya. Kalau LX-nya lebih besar dari LY, masa ini salah. Misal contoh saya masukkan di sini. Contoh saya masukkan di sini misalnya 350. Nah, ini akan misalnya 400. Ya, itu akan salah karena LX tidak akan sama dengan LY. Ya, bisa sama tapi LX harus lebih kecil dari LY. Oke, di sini saya masukkan 250 ya, 2,5 meter. Oke, ini sudah oke. Tebalnya secara otomatis dia menghitung ya, karena ini satu dia jadi menggunakan 15 cm. Di sini ada rumusnya bisa dilihat. Oke, kemudian LX dan LY. Nah, ini ada rumusnya dari mana LX dan LY? Ini ada rumusnya ya. Oke, di sini LX dan LY 1,4. Untuk menentukan, kemudian kita menentukan X1 dan X2. Untuk menentukan X1 dan X2, kita lihat di sheet selanjutnya. Ini ada tabel yang sudah dibuat ya, ada tabel. Karena plat ini kita 4 sisinya terjepit, maka kita gunakan yang ini. Oke, kita gunakan yang ini. Itu ada di 1,4. Ini 1,4 di sini berarti ya, kurang lebih ya. Oke, kita balik lagi. Betul ya, 1,4. Jadi X1-nya berapa, X2-nya berapa, kita lihat di sini. Nih. Di sini X1 ya. Di sini X2. Oke ya. Sorry, di sini X1, di sini X2 ya. Sini X1, di sini X2 ya. Sini ya. Nah, ini ya. Ini X1 dan ini X2. Kemudian kita masukkan di sini. X1-nya tadi berapa? 53, X2-nya 38. Ya, kita cek lagi ya di sini. Betul, X1-nya berarti 53, X2-nya 38. Oke, ini sudah saya masukkan di sini. Oke, kemudian ini LX, tebal plat, cara ini ya, tebal plat, ini dianalisa tebal plat, nilainya ini dari mana bisa dilihat, kemudian ini hasilnya, nilainya dari mana dilihat ya. Oke, ini jadi tebal plat minimum 7,14 cm, ini sudah cukup untuk ukuran 2,5 kali 3,5 ya, 7,14. Tetapi karena di standar untuk plat lantai minimum 12 cm, maka kita gunakan 12 cm. Oke, kalau dia plat dak ini boleh 10 cm. Oke, di sini ada ya. Nah, di sini ada. Nah, di sini dari mana nilainya sudah ada. Jadi kita menggunakan 12. 12 di sini rumusnya sudah ada. Nilainya didapat dari mana bisa dilihat ya. Oke. Kemudian selimut beton. Kita boleh masukkan selimut beton 5 cm atau 2,5 cm. 5 cm atau 2,5 cm. Kemudian D ini secara langsung dia bisa berubah ya, karena sudah ada rumusnya. Jadi dia D-nya adalah 7. Jadi D itu jarak dari luar ke tulangan yang kita gunakan. Itu D. Berarti tebal dikurang dengan selimut beton. Oke, misalnya kita pakai yang 2,5 ya. 2,5 cm saja. Oke, di sini D-nya rumusnya bisa dilihat ya. D-nya jadi 9,5. Oke. Kemudian tebal plat lantai minimum. Di sini ada rumusnya ya, H min sama dengan LY
0,8 kali FY per 1500 per 36 plus 9 LY per LX. Di sini nilainya dari mana bisa dilihat. Ini juga nilainya dari mana bisa dilihat, FY per 1500. Terus ini ya nilainya. Terus ini juga nilainya dari mana bisa dilihat. Jadi Hamid ini ya. Ini perhitungannya dari mana bisa dilihat. Ini juga perhitungannya dari mana bisa dilihat. Jadi H minimum. Nah, ini ya H minimum ya. 69,14 mili. Oke, 69,14. Jadi dengan ukuran ini ya, perhitungan ini, jadi tebal plat minimum bisa digunakan sekitar 69,14 mili atau 6,9 cm. Tetapi karena ya ini 12, kita tetap gunakan 12. Kemudian tebal plat lantai maksimum ya ini maksimum ya tebal plat lantai maksimum ya, tebal plat lantai maksimum. Di sini rumusnya LY 0,8 plus FY per 1500 per 36. Ini rumus. Di sini nilainya dari mana bisa dilihat. Ini juga nilainya dari mana, sudah ada rumusnya bisa dilihat. Dan ini juga nilainya dari mana sudah bisa dilihat ya. Oke. Nah ini hasilnya dari perkalian. Ini hasil ya. Bisa dilihat rumusnya. Ini adalah H maksimum 9,3 93,33 mili. Ini H max. Tapi karena plat lantai minimum untuk lantai 12 cm, kita menggunakan 12 cm. Ya, ini hanya untuk perhitungan aja kira-kira minimumnya berapa dan maksimumnya berapa plat lantai yang bisa digunakan. Ya. Apabila dia lebih besar dari 12 cm minimumnya digunakan, ya, otomatis di sini akan lebih besar dan itu tidak boleh lebih besar dari itu. Gitu ya, kalau dia lewat dari 12. Oke, saya lanjut. Ini beban mati yang pertama adalah plat beton. Ini plat beton ya, ini ada rumusnya plat beton, nilainya dari mana ini sudah terlihat ya. Oke, ini sudah ada plat beton. Terus finishing ya, finishing sini ini sudah ada nilainya dan sudah ada rumusnya, tidak perlu diisi. Nah ini warna hitam. Kemudian plafon ini ya, nilainya ada ya, plafon ya. Oke, nilainya sudah ada, ini sudah ada nilainya, ya sudah ada. Air hujan ya, air hujan ya, air hujan ini nilainya, cara mengisinya. Kalau memang dia lantainya sebagai plat lantai tidak ada di bawah, maksudnya tidak ada air hujan, ini kosongkan saja ya, ini kosongkan saja. Tapi karena ini pelajaran kita saya isi aja biar kelihatan bebannya tuh ada di mana ya. Kalau itu tidak ada air hujan atau hanya plat lantai, berarti itu tidak diisi ya. Kemudian ini beban lain-lain ya, misalnya ada beban yang lain lah, seperti kita mau taruh sesuatu di situ yang permanen ya, tidak bergeser-geser, nah itu boleh dimasukin ke sini ya untuk beban mati. Oke, kalau tidak ada ini nolkan saja, ini tidak masalah. Tapi di sini saya coba masukkan saja ya, sekitar 400 atau 4000 per meter. Oke, ini adalah total dari beban mati. Oke. Kemudian beban hidup kita masukkan dengan peraturan, biasanya beban hidup itu 250 kg per meter persegi ya, 250 kg per meter persegi. Oke, ini adalah total ya, beban hidup. Ini adalah total beban hidup ditambah dengan beban mati. Momen akibat beban mati. Di sini momen akibat beban mati MDL kali 0,01. Ini nilainya ya. Terus ini juga nilainya dari mana bisa dilihat. Ini jaraknya bisa dilihat ya. Ini dari mana nilainya. Nah ini nilainya dari mana bisa dilihat. Ini hasilnya ya. Rumusnya dari mana bisa dilihat. Kemudian MYDL ini nilainya. Kemudian ini nilainya, ada rumusnya dari mana bisa dilihat.
Kemudian ini juga bisa dilihat rumusnya dari mana ya, nilainya. Kemudian ini X nya dari mana nilainya bisa dilihat. Oke, ini hasilnya. Ada rumusnya yang berwarna hitam ini kita tidak perlu ganti karena di sana sudah ada rumus. Kalau kita ganti secara otomatis dia berubah ya, dan perhitungan itu bisa salah. Oke, kemudian momen akibat beban hidup MDLL. Nah, ini dari mana nilainya, ini standar ya. Ini dari mana nilainya bisa dilihat ya. Kemudian ini juga dari mana nilainya, rumusnya ada bisa dilihat. Kemudian ini juga dari mana nilainya bisa dipelajari ya, di F15. Kemudian ini hasilnya. Ini hasilnya ada rumusnya ya, dari mana nilainya. Oke. Kemudian MBLL ini nilai baku ya, nilai standar. Ini nilai dari mana bisa dilihat, ada rumusnya. Ini juga nilainya dari mana bisa dilihat. Kemudian ini juga X juga dari mana bisa dilihat. Kemudian ini hasilnya bisa dilihat dari mana dan cara menghitungnya ya, bisa dilihat. Oke. Kemudian kita lanjut, inilah momen total untuk plat lantai ya, MXDL ini momennya ya, MXLL. Nah, ini momen ya, ini jumlah momen MX total bisa dilihat ya, dari mana rumusnya. Kemudian ini juga sama, dari mana rumusnya, ini juga rumusnya dari mana, dan ini adalah MY total ya, rumusnya dari mana ini bisa dilihat ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke hitungan tulangan arah X. Nah, ini ya, tulangan pokok dengan rumus MU ya, MU ya 1,5 kali M, konversi dari kilogram ke Newton ya, ini ya. Kemudian ini dalam satuan mili. Oke, ini ada rumusnya dari mana nilai ini didapat ya. Oke. Kemudian ini juga bisa lihat rumusnya, nilai ini didapat dari mana ya. Oke. Dan ini adalah hasilnya sudah MPA, nilainya dari mana bisa dilihat. P perlu ini ada rumusnya bisa dilihat ya, P perlu ini ada rumusnya bisa dilihat. Kemudian ini adalah P minimum ya, ini ada rumusnya bisa dilihat. Maka tulangan yang digunakan ini ada rumusnya, secara otomatis dia itu ya, ini bisa dilihat. Luas tulangan yang digunakan ini ya, karena kita gunakan tulangan 5 mili, ini luasnya secara otomatis dia menghitung. Ini kalau saya ganti jadi 6, ini secara otomatis dia akan mengganti ya. Oke, ini jarak secara otomatis dia akan menghitung. Jadi jumlahnya sekitar 20. Ini dari mana ini bisa dilihat ya jumlahnya. Terus ini tulangannya di mana ada beberapa ya. Jadi ini jaraknya 5 cm. Kalau 6 digunakan diameter 6, jaraknya 5 cm. Kalau kita gunakan 10, jaraknya 12,5 cm. Jadi kita bisa atur di sini, kita menggunakan tulangan yang berapa. Oke, ini misal tulangan 12, jarak ya. Di sini luas tulangan ya. Ada rumusnya, luas tulangan yang digunakan kira-kira berapa. Ini untuk ngeceknya, kira-kira tulangan yang digunakan sama tulangan yang diperlukan itu lebih besar atau tidak. Di sini akan kelihatan. Di sini ada rumusnya juga. Oke, kemudian tulangan pembagi, ini tulangan arah X ya, ini tulangan pembagi itu 20% kali tulangan pokok. Jadi digunakan tulangan luas segini ya, dengan ini ya, membagi. Kalau kita mau pakai yang 10, kita mau samain ya, ini 20 misalnya, ini 20, ini misalnya kita kasih yang tulangan 10 misalnya. Nah, ini jaraknya 50 ya. Jadi tulangan pembagi jaraknya 50. Kita mau pakai 6 juga boleh, jaraknya 25. Kita mau pakai 8, jaraknya kira-kira 33 ya. Saya coba pakai yang jarak 10 aja ya, jarak 10. Jadi di sini jaraknya 50 jumlahnya ya. Ini sudah ada nih. Ini juga rumusnya sudah ada. Ini rumusnya juga sudah ada. Ini rumusnya dari mana sudah ada. Ini hasilnya juga dari mana sudah ada ya. Yang digunakan. Nah, ini untuk ngeceknya, cross checknya ini oke. Dia lebih besar dari tulangan yang digunakan dengan tulangan yang dibutuhkan. Jadi dia oke. Oke. Kemudian lanjut tulangan arah Y, sama rumusnya, ini sama rumusnya ya. Kemudian
ini ya rumus dari hitungan untuk momen. Terus ini juga rumusnya sudah ada, bisa lihat pelajari. Ini adalah hasil ya, hasil bisa dipelajari, dilihat dari mana hasilnya ya. Oke, kemudian ini kayak perlu ini ada rumusnya, dari mana didapatnya bisa dilihat. Ini adalah P minimum ya, P minimum yang digunakan ini bisa dilihat dari mana ya nilainya. Kemudian ini adalah hasil ulangan yang dibutuhkan untuk plat lantai ini, arah Y ini ya, ini rumusnya ada, ini sudah ada hasilnya, secara otomatis dia menghitung. Kemudian ini adalah luas tulangan yang kita mau gunakan, kita samakan dengan yang atas ya, kita samakan dengan atas, jadi jumlahnya sama. Ini rumusnya ada, bisa dilihat. Kemudian ini juga rumusnya bisa dilihat, ini juga rumusnya bisa dilihat. Kemudian hasilnya juga bisa dilihat, ada rumusnya. Dan ini ngeceknya juga bisa dilihat ya, ada ukuran rumusnya ya. Oke, di sini adalah tulangan pembagi yang akan digunakan ya. Ini ya, jadi luas tulangan pembaginya, ini rumusnya, rumusnya dari tulangan pokok digunakan. Luas tulangan ini dari hitungan ini kita samakan dengan ini ya, 10 misalnya. Atau kita samakan aja jadi 12 ya, tulangan pembaginya di sini juga 12. Oke, di sini ya, ukuran jarak, jadi jangan 12, jarak 100. Kalau kita mau pakai 6 bisa otomatis hitung sendiri. Jadi kita tinggal ganti saja dengan warna merah. Dan berwarna merah kita bisa ganti. Ini adalah jumlahnya, rumusnya dari mana bisa dilihat. Ini juga jaraknya, rumusnya dari mana bisa dilihat. Ini luas tulangannya gimana, rumusnya bisa dilihat. Ini adalah luas tulangan yang kita gunakan. Jadi ini adalah cross checknya, ada rumusnya. Jadi di mana dia harus lebih besar dari tulangan yang dibutuhkan. Jadi ini bisa digunakan. Baik, kesimpulannya adalah tulangan arah X, tulangan yang digunakan 12 mili, jarak 20 cm dengan luas tulangan 5,65 ya. Kemudian tulangan pembagi diameter 6, jarak 25 dengan luas tulangan 1,33. Ini ada rumusnya dari mana ya, bisa dilihat. Ini juga, kemudian ini juga. Nah, ini juga dari mana rumusnya bisa dilihat. Ini juga dari mana nilainya. Kemudian ini juga nilainya dari mana bisa dilihat. Kemudian tulangan arah Y, tulangan utama yang digunakan diameter 12, diameter 12 ya, diameter 12 ya. Kemudian dari nilainya dari mana bisa dilihat. Karena ini diameter jaraknya ya, jaraknya. Rumusnya bisa dilihat dari mana, ini adalah luas tulangan yang digunakan. Kemudian tulangan pembaginya kita gunakan tulangan ini nilainya dari mana bisa dilihat. Kemudian ini juga nilainya dari mana bisa dilihat. Kemudian ini nilainya dari mana ini bisa dilihat. Oke ya, oke, baik. Di sini tadi ada keterangan yang salah. Ini adalah pangkat 3 ya. Ini bisa dilihat, jadi dari Newton milimeter ya, itu kali 10 pangkat 3, dan Newton milimeter ke MPa itu 1 sama, jadi 1 Newton milimeter sama dengan 1 MPa. Ini saya ganti, saya tidak keliru. Sebentar. Saja. Ya. Oke, di sini kita sudah selesai untuk menghitung dari tulangan pelan lantai dan ukurannya ya. Di sini ada cek ketebalannya, bisa dicek ketebalannya, dan tulangannya mau kita gunakan berapa, di sini sudah ada. Oke, baik. Untuk perhitungan pelan lantai kali ini sampai di sini. Oke, terima kasih Anda telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share,
dan klik lonceng. Dan Anda juga bisa mendownload file dengan mengklik link di bawah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.